Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. Dan setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak ya. Jadi bisa kita matikan mixernya. Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM yang ditambah dengan air. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya, selama kurang lebih 1 menit. Nah, setelah kira-kira 1 menit bisa matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya asal tercampur rata, kurang lebih selama setengah menit atau 30 detik saja. Nah, setelah selesai bisa matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu saya akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, untuk yang terakhir saya akan masukkan 2 keping Oreo yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Lalu kita aduk sebentar asal tercampur rata saja. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kita sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm. Untuk di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis ya. Dan untuk bagian bawah saya olesi menggunakan margarin, saya lapisi dengan kertas roti dan saya olesi kembali menggunakan margarin supaya tidak rawan lengket. Selanjutnya kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah selesai, kita hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih dan untuk bagian tutupnya dilapisi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan ya. Lalu bisa kita buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan berada di bagian tengah. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api besar ya. Dan setelah 30 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus sekali ya. Sekarang siap kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita bantu pinggirannya, kita sisir ya menggunakan pisau seperti ini supaya tidak rawan lengket atau hancur. Nah, ini setelah keluar dari loyang hasilnya cantik banget. Kita lepaskan kertas rotinya. Mulus sekali ya teman-teman. Super empuk, super menul-menul. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum ditopping.
Oke, ini bolunya udah benar-benar dingin teman-teman. Sekarang siap saya topping ya. Saya akan menopingnya menggunakan buttercream di bagian atas seperti ini. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, setelah semuanya selesai, saya taburi dengan keju parut. Kita ratakan keju parutnya ya, dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu pandan Oreo kukus 2 telur. Walau hanya dengan 2 telur saja, tapi hasilnya jumbo mengembang sempurna ya teman-teman. Hasilnya ini benar-benar cantik banget, teksturnya lembut, empuk, dan tidak bikin seret sama sekali. Untuk rasanya dijamin juga enak banget ya, apalagi perpaduan antara pandan dan Oreonya benar-benar pas sekali. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, setelah saya mixer kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa kita matikan mixernya. Dan tahap selanjutnya saya akan masukkan 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM yang ditambah dengan air. Kemudian saya akan mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya, kurang lebih selama 1 menit asal tercampur rata. Oke, setelah kurang lebih 1 menit bisa matikan mixer dan masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata, kurang lebih selama setengah menit atau 30 detik saja. Nah, setelah seperti ini bisa matikan mixer. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula, ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kemudian saya akan bagi 3 adonannya sama rata ya. Oke, setelah adonannya terbagi 3 sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta nangka. Dan untuk adonan yang kedua saya tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta black forest. Lalu kita aduk adonan ini sampai benar-benar tercampur rata dengan pastanya ya. Nah, setelah selesai, sekarang bisa kita sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm. Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin, dan untuk bagian bawahnya saya olesi menggunakan margarin. Saya lapisi dengan kertas roti dan saya olesi kembali menggunakan margarin ya. Sekarang bisa kita tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang black forest. Ini saya menuangnya acak ya teman-teman, tidak langsung satu-satu atau langsung habis. Jadi saya acak seperti ini.
Dan setelah selesai, saya akan bentuk marble di bagian atasnya menggunakan tusuk sate. Setelah selesai, hentakan adonan. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Dan untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan berada di bagian tengah ya. Lalu bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil, jangan gunakan api besar. Setelah 30 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya mengembang sempurna, cantik banget teman-teman. Sekarang siap kita angkat ya, dan keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, untuk bagian pinggirannya ini kita sisir supaya lebih mudah ya bolunya keluar dari loyang. Wow, hasilnya mulus sekali ya teman-teman. Kita lepas kertas rotinya. Hasilnya bener-bener mulus banget, cantik banget, super empuk. Wow. Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu ya sebelum ditopping. Setelah bolunya dingin seperti ini, sekarang saya akan menopingnya menggunakan buttercream di bagian atas. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, setelah selesai, saya akan taburi di bagian atasnya menggunakan keju parut. Kita ratakan keju parutnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu marble 3 rasa yang sangat enak. Perpaduan antara black forest, red velvet, dan nangka menghasilkan rasa yang benar-benar bikin nagih siapapun yang... Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia setelah kurang lebih 7 menit adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa kita matikan mixernya. Tahap selanjutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya teman-teman, selama kurang lebih 1-2 menit saja. Nah, setelah kurang lebih 1-2 menit ini sudah tercampur rata, lalu matikan mixer dan masukkan kembali 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu masukkan juga 1 saset serbuk minuman rasa taro atau talas. Dan yang terakhir secukupnya pewarna ungu. Ini supaya warnanya lebih terlihat cantik ya teman-teman. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata kurang lebih selama 30 detik atau setengah menit. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian matikan mixer dan kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula.
Kita aduk menggunakan spatula pelan-pelan saja seperti ini ya, sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan loyang persegi. Saya menggunakan yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm. Dan di bagian keseluruhan loyang sudah saya olesi menggunakan margarin ya. Untuk di bagian bawah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti, kemudian olesi kembali menggunakan margarin. Sekarang kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah selesai, jangan lupa kita hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan panci biasa, bisa menggunakan kain bersih untuk bagian tutupnya supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan loyang berada di bagian tengah seperti ini. Lalu tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api besar ya teman-teman supaya hasilnya bagus. Setelah 30 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus banget ya. Sekarang bisa langsung kita angkat dan kita keluarkan bolu dari loyang. Sebelum bolu dikeluarkan dari loyang, kita sisir bagian pinggirannya seperti ini, supaya lebih mudah kita mengeluarkannya dari loyang. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, super gembul sekali, super lembut, super empuk. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu sebelum kita topping ya. Oke, ini dia bolunya sudah benar-benar dingin teman-teman. Sekarang saya akan menoppingnya menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya ya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah selesai seperti ini, saya taburi dengan keju parut di bagian atasnya. Kita ratakan ya sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu talas 2 telur yang hasilnya benar-benar gembul mengembang sempurna. Teman-teman bakalan ketagihan dengan bolu yang satu ini ya. Tanpa baking soda, tanpa baking powder, walau hanya memakai 2 telur saja, tapi hasilnya mengembang tinggi sempurna. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tahap selanjutnya kita bisa matikan mixernya. Lalu masukkan 100 ml atau 15 sendok makan santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Selanjutnya masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng.
Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja sampai tercampur rata, kurang lebih selama 1-2 menit. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata, lalu bisa matikan mixer. Tahap selanjutnya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya, selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja. Nah, setelah selesai bisa matikan mixer. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk pelan-pelan seperti ini ya, supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu adonan ini akan saya bagi 3 sama rata. Nah, ini dia adonannya sudah terbagi 3 sama rata. Untuk adonan yang pertama saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Adonan yang kedua saya tambahkan secukupnya pewarna merah cabai. Dan adonan yang ketiga saya menambahkan secukupnya pewarna biru. Lalu kita aduk-aduk pelan-pelan ya menggunakan sendok seperti ini, sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah, setelah semuanya sudah tercampur rata seperti ini, lalu bisa kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm ya. Untuk bagian pinggirannya tidak saya olesi menggunakan margarin karena bolunya ini akan saya lapis, jadi supaya nanti lapisannya bagus. Jadi saya tidak olesi ya di bagian pinggirannya, saya olesi hanya di bagian bawah menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti, kemudian olesi kembali menggunakan margarin. Untuk yang pertama saya akan menuangkan adonan yang warna biru ya. Kita tuang dan kita ratakan. Nah, setelah rata, lalu jangan lupa ya, dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan biasa, lapisi tutupnya menggunakan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Ini pastikan berada di bagian tengah ya teman-teman. Setelah selesai tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna, mulus sekali ya teman-teman. Sekarang kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang warna kuning. Jangan lupa diratakan. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Untuk lapisan kedua, kita kukus kembali selama 10 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Sekarang kita tuang lapisan yang ketiga, yaitu yang warna merah. Sebelum dituang, ini adonannya saya aduk-aduk dulu ya, supaya tidak banyak gelembung udaranya. Kita tuang semua, dan jangan lupa diratakan. Setelah selesai, bisa kita tutup rapat kembali. Dan untuk yang terakhir ini, kita akan kukus selama 20 menit. Tetap dengan api sedang cenderung kecil ya, jangan gunakan api besar. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mengembang sempurna ya, mulus sekali. Sekarang siap kita angkat dan langsung dikeluarkan dari loyang. Hasilnya benar-benar mantap sekali teman-teman, mulus banget ya.
Nah, sebelum kita keluarkan bolunya dari loyang, kita bantu sisir pinggirannya menggunakan pisau seperti ini. Lalu nanti kita keluarkan dari loyang. Setelah itu kita dinginkan bolunya sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Dan baru kita topping. Nah, ini dia teman-teman, rainbow cake-nya sudah benar-benar dingin. Lapisan bagian pinggirannya cantik sekali. Wow, tingginya sama, mulus banget ya teman-teman. Ini bolunya sudah benar-benar dingin, jadi langsung saya topping menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Setelah selesai, saya taburi dengan keju parut di atasnya seperti ini dan ratakan. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, rainbow cake kukus 2 telur, tapi hasilnya super gembul, mengembang tinggi, sempurna, padahal tanpa baking soda dan baking powder ya. Walau hanya memakai 2 telur saja, rasanya ini bener-bener enak banget. Teksturnya yang sangat halus, lembut, empuk, dan yang pasti tidak bikin seret sama sekali. Hasilnya cantik banget. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Tahap selanjutnya saya akan masukkan 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan susu cair coklat. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM coklat yang ditambah dengan air. Lalu masukkan juga 1 sendok makan pasta dark coklat. Kemudian mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, kurang lebih selama 2 menit sampai tercampur rata dan kental. Nah, setelah kurang lebih 2 menit ini adonannya sudah tercampur rata dan kental, lalu matikan mixer. Di tahap selanjutnya masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak ya. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan bubuk coklat. Kedua bahan ini kita ayak bersamaan. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama, takutnya nanti adonannya akan turun atau kempis. Nah, setelah kurang lebih setengah menit ini sudah cukup, bisa matikan mixernya dan kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata, kita aduk pelan-pelan saja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan.
Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm. Semua bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan di bagian bawah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti. Kemudian saya olesi kembali menggunakan margarin ya, supaya tidak rawan lengket. Sekarang kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita hentak-hentakan. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Kukusannya sudah panas. Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih ya. Untuk teman-teman yang menggunakan panci biasa, tutupnya harus dilapisi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan ya. Lalu bisa kita buka tutup kukusannya, masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan berada di bagian tengah. Setelah selesai, tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil, jangan gunakan api besar. Setelah 30 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus banget ya. Sekarang langsung bisa kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, ini browniesnya kita sisir dulu ya bagian pinggirannya. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman. Kita lepas kertas rotinya dulu ya. Hasilnya super mulus, lembut banget dan ini super empuk teman-teman. Mantap sekali. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu ya sebelum ditopping. Oke, setelah browniesnya dingin seperti ini, sekarang siap saya topping. Di sini saya akan menoppingnya menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti untuk link video saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu saya taburi di bagian atasnya menggunakan keju parut. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep brownies kukus 2 telur yang super gembul, super tinggi, mengembang sempurna ya, cantik banget. Resep ini bisa untuk ide jualan walau hanya memakai 2 telur saja, tapi hasilnya istimewa ya. Tinggi banget teman-teman. Nah, kelihatan ya, mantap banget pokoknya. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 70 ml atau 11 sendok makan air putih. Selanjutnya tambahkan 1 saset SKM putih. Lalu kedua bahan ini kita aduk sampai rata. Oke, setelah tercampur rata, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah kembali, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa kita matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Dia halus banget.
lembut, dan soft pick. Berikutnya saya akan masukkan 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan juga SKM yang tadi sudah kita larutkan dengan air. Kemudian saya akan mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit. Nah, setelah selesai bisa matikan mixer dan berikutnya saya akan masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak ya. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Kedua bahan ini kita ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata, kurang lebih selama setengah menit atau 30 detik saja ya, tidak boleh terlalu lama. Nah, jika sudah selesai bisa matikan mixer dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Oke, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian saya akan bagi dua sama rata. Setelah adonannya terbagi dua sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta dark coklat. Dan untuk yang kedua tambahkan 1 sendok makan pasta strawberry. Kemudian kita aduk menggunakan sendok pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar tercampur dengan merata. Setelah semuanya selesai seperti ini lalu sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm. Di bagian pinggirannya tidak saya olesi menggunakan margarin ya, karena bolunya akan saya lapis. Jadi tidak usah diolesi supaya hasilnya bagus. Saya hanya mengolesi margarin di bagian bawah saja. Lalu saya alasi dengan kertas roti, kemudian olesi kembali menggunakan margarin. Untuk yang pertama, saya akan tuang adonan yang coklat. Kita tuang semuanya ya. Oke, setelah selesai seperti ini, jangan lupa diratakan. Setelah rata, bisa langsung kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan loyang berada di bagian tengah. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang sempurna. Lalu kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang rasa stroberi di bagian atasnya. Kita ratakan seperti ini. Nah, setelah selesai lalu kita tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus lagi selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman. Ini udah mateng ya, mengembang sempurna, siap kita angkat dan langsung kita keluarkan dari loyang. Hasilnya cantik banget. Nah, sebelum kita keluarkan bolunya dari loyang, kita sisir dulu ya bagian pinggirannya menggunakan pisau. Ini supaya hasilnya bagus dan cantik, tidak lengket ya di bagian pinggirannya.
Setelah selesai kita sisir, langsung keluarkan dari loyang. Wow, hasilnya cantik banget. Kita lepas kertas rotinya. Wow, hasilnya benar-benar mulus, super lembut, super empuk banget teman-teman. Nanti untuk bagian pinggirannya saya potong sedikit supaya lapisannya kelihatan ya. Sekarang kita dinginkan dulu sebelum ditopping. Oke, ini dia teman-teman, bolunya sudah dingin dan bagian pinggirannya sudah saya potong sedikit ya. Jadi lapisannya kelihatan cantik banget teman-teman. Wow, mulus banget ya. Rapi sekali, kelihatan halus. Nah, setelah ini saya akan langsung menoppingnya menggunakan buttercream. Kita olesi buttercream di bagian atas seperti ini. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, setelah selesai saya taburi juga bagian atasnya menggunakan keju parut. Kita ratakan keju parutnya ya dan lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu kukus 2 telur rasa coklat mix strawberry yang rasanya bener-bener enak banget, bikin ketagihan. Punya tekstur yang super lembut, super empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya teman-teman. Walau hanya pakai 2 telur saja tapi hasilnya jumbo. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar super lembut dan empuk banget teman-teman. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya ya. Jika dijadikan ide jualan juga cocok banget. Dijadikan hantaran juga cocok ya teman-teman. Pokoknya ini bolunya serba bisa. Nah, ini untuk serat bagian dalamnya. Kelihatan halus banget ya teman-teman, cantik banget. Wow, super lembut, super empuk. Jadi tidak sabar untuk mencobanya. Wow, sekarang saya akan cobain dulu. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Perpaduan yang pas antara coklat dan strawberry. Manisnya pas, super lembut, super empuk, tidak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Recommended untuk para pemula. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang akan menjadikannya ide jualan, bisa mengemasnya menggunakan box window seperti ini ya. Saya menggunakan box window yang berukuran 18 cm. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.